Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Uni di podcast Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Pada podcast kali ini, kita kedatangan tamu terhormat yaitu Bapak Profesor Dr. Imade Narsa, SE MSI AKCE dari bidang akuntan pendidik IAI Jawa Timur. Oke, baik, mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak. Halo, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat, dan alhamdulillah saya tadi datang ke sini kaget melihat suasana kampus bagus sekali. Ya Pak, selamat datang di podcast program studi akuntansi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Uni Pak. Saya mahasiswa program studi akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Oke Bapak, untuk mengawali diskusi atau perbincangan kita pada siang hari ini Pak, mungkin Bapak bisa sedikit menceritakan atau menjelaskan kepada kita semua terkait dengan apa sebenarnya profesi akuntansi Pak. Kemudian mungkin Bapak bisa menjelaskan jenis-jenis dari profesi akuntansi itu sendiri apa. Semoga Pak. Ya, terima kasih Mbak Uni. Profesi akuntansi itu kan salah satu profesi yang diakui oleh negara. Jadi kalau dulu untuk memperoleh gelar akuntan itu otomatis dulu. Jadi kuliah S1 lalu begitu lulus kita sudah bisa daftar ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan register. Tapi sejak tahun 2003 kemudian ada perubahan kebijakan di mana pendidikan profesi itu desainnya adalah on the top of pendidikan S1. Dan jumlah SKS untuk S1-nya kan cuma 144. Lalu ditambah dengan pendidikan profesi berikutnya itu sebanyak 28, 27, 28, kalau sekarang 36 ya. Itu menjadi pendidikan yang terpisah di atas atau setelah S1. Itu mengenai pendidikannya gitu ya. Nah, profesi akuntansi itu sendiri sebenarnya profesi yang sangat dibutuhkan di dalam perusahaan atau di dalam organisasi apapun, karena semua organisasi pasti mengelola sumber daya uang. Akuntansi kan identik dengan uang gitu ya. Jadi bagaimana kita mengelola keuangan itu yang bertanggung jawab atau yang paling kompeten itulah akuntan gitu. Ya. Nah, mengenai jenis-jenis profesinya, jadi pada awalnya kan memang kalau kita lihat awal sekali adalah akuntan publik, ya akuntan publik. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya yang paling tua adalah akuntan pendidik. Jadi kalau di Amerika itu ada ICPA, ada AAA. Nah kalau di Indonesia ada akuntan pendidik. Jadi profesi akuntan itu sendiri, kalau akuntan istilahnya seperti dokter ada dokter umum, akuntan juga ada akuntan umum gitu ya. Jadi kalau seorang akuntan dulu memiliki register itu sudah boleh praktek kalau dulu. Nah lalu kemudian organisasi akuntansi ini berkembang menjadi kompartemen-kompartemen. Sehingga profesinya lalu ada akuntan pendidik, ada akuntan publik, ada akuntan manajemen gitu ya. Lalu ada akuntan pajak. Bahkan mungkin nanti ke depan ada akuntan di bidang sustainability gitu ya. Karena kan tema yang paling urgent saat ini adalah ESG. Ekonomi, environment, kemudian sosial dan governance. Jadi profesi akuntan itu sekarang ini sudah tidak lagi terbatas pada posisi keuangan saja sebenarnya menurut saya ya. Sama seperti akuntansi. Akuntansi itu sebenarnya kan hanya nomenklatur. Hanya nomenklatur. Dulu akuntansi identik dengan debit kredit lalu membuat laporan keuangan. Tapi kemudian akuntansi kan berkembang menjadi bahasa bisnis, lalu kemudian menjadi seni, teknologi, kemudian alat strategi dan macam-macam, tapi namanya tetap aja akuntansi gitu ya. Jadi dengan akuntansi kita bisa, dan bahkan sekarang ini orang berpendapat akuntan ini sudah merambah ke profesi-profesi lain, terutama di yang terdekat di manajemen. Manajemen strategik sekarang hampir lebih banyak ahlinya itu orang akuntan gitu ya. Sustainability juga yang ahlinya banyak itu akuntan. ESG juga sekarang misalnya kalau kita lihat di ESG Center itu di Surabaya itu ketuanya ya akuntan. Jadi
profesi akuntansi itu sangat luas. Jadi kuliah di akuntansi hanya pintu masuk saja. Setelah itu nanti Anda bisa berprofesi yang lebih luas daripada sekedar menjadi akuntan. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Prof. Tadi kita berbicara mengenai profesi akuntansi ya Prof. Nah, saya mungkin secara personal sebagai mahasiswa semester akhir, saya penasaran Prof terkait dengan profesi akuntansi yang saat ini paling dicari itu apa ya Prof kira-kira? Kalau saya melihat, kebetulan saya juga sedang menulis buku. Jadi dan juga di YouTube saya ada kalau nanti dicari gitu ya tentang profesi akuntansi di masa depan itu. Saya mengatakan karena dulu saya menjawab pertanyaan bahwa profesi akuntan katanya akan hilang gitu ya. Saya katakan dengan tegas bahwa tidak. Mungkin job untuk membuat laporan keuangan nanti akan hilang. Tetapi pekerjaan di bidang akuntansi nggak akan hilang. Jadi job itu bisa hilang, tapi work itu tidak akan pernah hilang. Gitu ya. Jadi sekarang ini yang dibutuhkan adalah akuntan-akuntan yang memahami teknologi, terutama misalnya apakah teknologi blockchain, terutama ya, teknologi blockchain, artificial intelligence. Karena sekarang semua pemrosesan data dan informasi itu menggunakan itu big data analytics, kemudian teknologi blockchain, kemudian artificial intelligence, termasuk teknologi-teknologi yang bersifat imersif, ya seperti virtual reality, augmented reality itu juga harus dikuasai. Dan kesempatan itu diperoleh melalui MBKM. Jadi mahasiswa akuntansi jangan alergi dengan MBKM. Jadi kalau MBKM jangan ngambil MBKM yang dikonversi ke mata kuliah. Carilah kompetensi baru yang berkaitan dengan hal-hal yang akan mendukung profesi saudara gitu ya. Misalnya tadi itu ngambil kompetensi di bidang blockchain. Lalu kemudian big data analytics gitu ya, dan saya sudah membimbing beberapa mahasiswa yang menulis tentang big data analytics gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Oke Prof, dari fenomena yang saya temui Prof, misalnya ada dari mahasiswa program kedokteran nih Prof, mereka tujuan akhirnya itu adalah untuk menjadi dokter. Namun saat ini sejauh yang saya pelajari, tidak sedikit dari mahasiswa akuntansi itu masih belum memiliki tujuan untuk menjadi profesional akuntansi. Nah itu kira-kira menurut Prof itu mengapa bisa terjadi? Begini, saudara bisa membedakan pekerjaan akuntan, dia berprofesi sebagai akuntan publik, dengan pekerjaan akuntan yang mengerjakan pekerjaan di bidang akuntansi, gitu ya. Jadi kalau sebagai akuntan publik itu pasti ke perusahaan-perusahaan akuntansi, ke kantor akuntan publik, gitu ya. Mungkin itu turun, tetapi pekerjaan di bidang akuntansi kan tidak hanya menjadi kantor akuntan publik. Ya kan? Jadi bisa bekerja di perusahaan dan seluruh perusahaan di dunia membutuhkan profesi akuntansi itu. Tapi tadi saya katakan, mungkin job untuk membuat laporan keuangan, analisis transaksi mungkin hilang, nggak perlu sekarang. Tetapi pekerjaan di bidang akuntansi nggak akan hilang. Jadi itulah sebabnya mengapa saya lihat trennya, anak-anak itu sekarang mahasiswa ya, terutama mahasiswa saya, itu hampir tidak ada mahasiswa di tempat saya itu yang lanjut ke pendidikan profesi. Karena begitu lulus, mereka sudah sangat laris. Gitu. Lulusan akuntansi tetap lulusan paling laris. Jadi mereka bekerja di situ, lalu pekerjaannya di bidang analytics, gitu. Dan kemarin saya ketemu mahasiswa saya, dia lulus 7 tahun yang lalu, tiba-tiba datang nyalami saya, Prof, saya dulu muridnya Bapak, sekarang di mana? Sekarang saya di Pertamina. Apa pekerjaanmu di situ? Oh ternyata dia tidak lagi mengerjakan jurnal, tetapi dia mengatakan, untung saya dulu kuliah di akuntansi, katanya begitu. Jadi sekali lagi, kuliah di akuntansi sasarannya jangan hanya menjadi akuntan publik di kantor akuntan, menjadi partner gitu ya, tetapi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di bidang akuntansi itu sangat-sangat terbuka dan itu tidak akan pernah hilang. Selama perusahaan ada, selama organisasi ada, maka sumber daya keuangan itu menjadi tidak akan pernah hilang. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Prof. Ya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya Prof, terkait dengan profesi akuntan, apakah yang wajib memiliki profesional akuntan itu hanya praktisi atau mungkin akademisi juga boleh? Gimana? Akademisi juga kebetulan dituntut juga harus memiliki sertifikasi gitu ya. Tapi memang tidak semua dosen itu memiliki CPA, Certified Public Accountant. Tapi
banyak dosen-dosen sekarang justru mengambil sertifikasi-sertifikasi, misalnya mereka ikut sertifikasi Big Data, ikut sertifikasi pengolahan data di Microsoft gitu misalnya kan ya. Jadi sertifikasi-sertifikasi yang mendukung dia di dalam melaksanakan pekerjaannya di bidang akuntansi, bukan sebagai akuntan publik lah ya, bukan sebagai akuntan publik. Tapi saya juga sebenarnya prihatin juga karena lama-lama nanti akuntan publik tidak ada. Karena kecil sekali sekarang jumlah dosen yang menjadi akuntan publik. Di tempat saya aja tidak banyak dosen yang masih berpraktek di kantor akuntan. Tetapi keluarga saya aja kan, anak saya akuntan, menantu saya akuntan, anak kedua akuntan, menantu saya juga akuntan, anak ketiga juga akuntan, besan saya juga akuntan. Mereka tidak ada menjadi akuntan publik. Tetapi mereka bekerja semuanya di bidang akuntansi. Gitu. Oke, baik Pak. Selanjutnya mungkin pertanyaan saya masih berkaitan dengan profesional akuntansi tadi Pak. Kira-kira mungkin tips dari Bapak bagaimana dan juga apa saja yang perlu dipersiapkan Pak untuk menjadi profesional akuntansi? Ini pertanyaan bagus yang terakhir ini ya. Ilmu akuntansi itu gampang dipelajari ya. Jadi jangan terlalu berharap dari dosennya menjelaskan detail karena itu mudah dipelajari. Yang paling penting harus dimiliki oleh mahasiswa akuntansi atau lulusan akuntansi saat ini adalah kompetensi dan integritas. Gitu ya. Kompetensi berkaitan dengan ilmunya, kemampuan untuk menangani masalah-masalah akuntansi, sedangkan integritas itu untuk cara dia hidup sebagai akuntan. Jadi karena integritas inilah yang akan menentukan dia itu akan sukses apa tidak. Kompetensi itu bisa dipelajari, tapi integritas itu sangat mahal. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan juga sekarang seringkali tidak fokus melihat IPK-nya, tetapi apakah kira-kira anak ini berintegritas apa tidak. Gitu ya. Jadi integritas itu tolong dijaga. Gitu ya. Karena integritas itu akan membuat saudara bisa berpikir dengan baik, berkata dengan baik, dan berbuat dengan baik, melakukan pekerjaan yang terbaik. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Prof. Kemudian selanjutnya mungkin menurut Prof lagi masa depan dari profesional akuntan khususnya di Indonesia itu sekarang bagaimana Prof keadaannya? Saya kan sudah mengatakan tadi, saya sudah punya video satu di YouTube. Saya waktu itu tahun berapa itu, udah lama sekali, sekitar 10 tahun yang lalu saya mengatakan bahwa profesi masa depan akuntansi itu masih sangat cerah, akan dibutuhkan sepanjang masa, tetapi pekerjaan-pekerjaan yang di bidang clerical itu yang akan hilang. Ya, jadi clerical hilang, tetapi fungsi akuntansi di dalam pengelolaan organisasi itu tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu profesi ini akan tetap dibutuhkan selama ada organisasi, gitu ya. Dulu orang pernah berpikir begini, dengan munculnya taksi online maka pekerjaan sebagai supir itu hilang. Ternyata tidak. Jadi job sebagai supir taksi itu hilang, tetapi work memindahkan orang kan ada tetap, gitu kan. Jadi work pekerjaan memindahkan orang itu tetap, tapi job sebagai supir taksi dia harus berubah, gitu, ya kan. Sekarang kan udah ada gejolak lagi. Mereka malah bahagia dengan situasi yang baru. Gitu ya. Akuntan juga begitu kira-kira tadi. Oke, baik Prof. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir untuk menutup sesi podcast kita kali ini, Prof. Mungkin saya bertanya terkait dengan saran Prof untuk mahasiswa akuntansi untuk menggapai mimpinya sebagai profesional akuntan. Ya, jadi begini. Di dalam struktur perkuliahan itu sebenarnya Anda hanya diajari tentang bekal hidup. Ya, jadi pendidikan formal itu hanya memberikan bekal hidup. Tetapi cara hidup itu tidak bisa diperoleh di kurikulum itu. Jadi cara hidup itu bisa diperoleh dari misalnya MBKM. Karena pendidikan formal itu hanya akan mengantarkan saudara sampai kampung terakhir sebelum naik ke gunung. Untuk naik ke gunung, nah ini saudara perlu kegiatan-kegiatan di luar kurikulum itu. MBKM, berorganisasi, kemudian magang di perusahaan-perusahaan itu penting, gitu ya. Baik Prof, terima kasih banyak Prof atas insight-nya untuk kita semua. Kemudian terima kasih, semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh penonton podcast program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Saya Uni, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.